percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Oh, yeah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, oh yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Mu bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu, yeah, yeah. Imanku bersepakat percaya janji-Mu. Oh, yeah. I believe in You. Oh, I believe in You. Tuhan, Shalom. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini secara live streaming. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada, lawatan Tuhan terjadi. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita boleh melewati minggu-minggu ini Bapak Ibu. Dan kita ada di minggu terakhir di bulan ini. Saya percaya semua karena penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Layaklah kita memuji dan menyembah Tuhan dari tempat ini. Amin.
Beritahu samping kanan, samping kiri, Bapak Ibu katakan, Dia layak dipuji dari tempat ini. Namanya Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan, bersuka cita memuji Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Mari bersama nyanyikan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan bersama, anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, amin, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bersama nyanyikan, anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Katakan dengan imanmu, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi bersama, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari bersama bertepuk tangan, bersuka cita sore hari ini, sebab kasihnya melawat setiap kita. Bersama sorakan, nyanyi, haleluya. Salam Bapak Ibu saudara kita semua sekalian. Saya percaya minggu ini kita dipakai Tuhan dan kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita umat Tuhan melambaikan tangan untuk memuliakan Tuhan. Lambaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Di mana Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, menyertai, melindungi, memagari kami dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami untuk menolong dan melawat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dapat bersyukur Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, itu semua karena adalah rencana-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan di tempat ini ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini untuk melawat kami di tempat ini ya Tuhan. Penuhilah mulai dari lantai bawah sampai lantai atas.
Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami di tempat ini, memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan, menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si iblis yang ingin mengganggu kami di tempat ibadah ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang berkuasa di tempat ini memenuhi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat-Mu ini ya Bapa. Lindungi mereka, Engkau sertai mereka dengan selamat di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Begitu juga Tuhan, buat jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkannya, Engkau Allah yang menolongnya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat firman-Mu yang akan ditabur di tempat ini. Biarlah setiap firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Rahman Sibuya, dapat bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini luar biasa di dalam setiap pelayanannya. Kau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu melimpah atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltaksian Tuhan. Biarlah Kau rapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai hidupnya untuk semakin memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah roh yang bernyala-nyala Kau curahkan atasnya ya Bapa. Berkati keluarganya juga Tuhan, istri dan anaknya, bahkan keluarga besarnya diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, daratan, lautan, udara, seluruhnya Engkau berkati ya Tuhan. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah berkati bangsa kami ini Tuhan. Bangkitkan perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Jadikanlah bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Maruf Amin, beserta jajarannya dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa. Seluruhnya Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kau jamah setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam hati setiap mereka Bapa, dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat gereja-Mu ini ya Bapa, GBI Alam Hotel. Biarlah Kau pakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, 4 kecamatan yang ada di lingkungan gereja ini Tuhan akan dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelipat gandaan akan terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Jiwa-jiwa akan dipenuhi Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan akan Kau genapi ya Bapa. Di mana kami rindu Tuhan, satu pertapakan gereja akan terjadi di tempat ini ya Bapa. Bahwa satu gereja akan terbangun dan berdiri di tengah-tengah kota Medan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah Engkau Allah senantiasa merahmati, melawat kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya dan diberkati Tuhan, mari berkata amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyembah-Mu sore hari ini ya Tuhan. Lawat setiap kami umat-Mu yang hadir. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari bersama dari awal kita menyanyikan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari bersama kita nyatakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajar kami memahami ya Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Lebih lagi bersama katakan, ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, amin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Dengan segenap hati katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ini janji kami ya Tuhan.
Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari bersama kita nyatakan, ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Sekali lagi bersama nyatakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Ini janji kami Tuhan. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, kami datang membawa pujian kami, bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan kebaikannya. Hiralabaya syataralabo, hikaralabaya syande, hiaralabo. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia-Mu. Hiralabaya syataralabaya syandaralabo, hiralalabo. Hiralabaya shekaralabandaralabo. Hadirat-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Ada kuasa dalam penyembahan kami. Hiralabaya syataralabaya syandaralabo, hiaralabakaralabaya syataralabo, hiralabo. Oralabaya syadalab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 ala
Roh kami menyembah-Mu sore hari ini ya Tuhan. Mulut kami bernyanyi dan memuji-Mu. Hikaralabayashe, hiralabayashataralalu, sharalabanarabayashande, hiralalabu, hiararabase. Jamah setiap kami,
We worship you, Lord. Hidarabaya Shandarahu. Urapi setiap kami. Kiralabaya Shandala bala 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 bala. Terima kasih buat sepanjang bulan ini Kau berkati kami ya Tuhan. Kami mau menutup bulan ini bersama dengan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Dan kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan sukacita bersama nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi bersama kita nyatakan dengan sukacita. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Dan jiwa kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Ini janji kami, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan yang terbaik kami persembahkan bagi Raja kami. Kemuliaan, kehormatan kami persembahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Saya percaya tepuk tangan orang yang diberkati boleh lebih lagi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sambil sorakan haleluya.
Sebelum kita lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan, izinkan kami menyambut di antara jemaat Tuhan. Ada berapa banyak yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah sore hari ini. Dengan hormat kami minta boleh kamu lambaikan tangannya Bapak Ibu dan jangan malu-malu. Ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, jangan malu-malu, kami rindu menyambut dan mengenal. Ada? Saya percaya kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Untuk itu jangan lupa untuk membawa jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menceritakan Bapak Ibu ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka memuji Tuhan. Ada mujizat yang terjadi. Ada kuasa dalam penyembahan. Percayakah Bapak Ibu akan terjadi bagi setiap kita? Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya mujizat yang sama akan terjadi di tempat ini bagi setiap kami. Mari bersama dengan kami kita naikkan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata, amin, di atas pujian umatnya. Dengan iman katakan, Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dari awal katakan Tuhan Allah, Tuhan Allah, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Katakan dengan iman Bapak Ibu, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam pujian, amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian, amin. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Katakan dengan iman Bapak Ibu, dengan segenap jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam bersama bertepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dari awal nyanyikan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Lebih lagi katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian. Dengan iman kami nyatakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa, amin, dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lebih lagi bersama katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi dengan iman katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian kami, dan kami nyatakan dari tempat ini ya Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan.
Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenarannya. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan memberkati. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan Oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Bersama dari awal nyanyikan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu kami berserah. Bersama kita nyatakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bersama katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama kita nyatakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami datang menyembahmu, memujimu. Kami datang membawa seluruh hidup kami. Persembahan kami, ucapan syukur kami yang memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Kau Tuhan yang menyertai, memberkati, menolong hidup kami. Dan pada hari yang ketujuh di hari sabatmu, maka setiap kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kami datang untuk mengucap syukur, mengakui bahwa Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya apapun yang kami persembahkan, puji-pujian, penyembahan, nyanyian kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh disenangkan, Tuhan disukakan di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami merindukan firman-Mu. Kami haus, kami laparkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, firman-Mu yang menuntun seluruh hidup kami. Bila kami memperkatakan, merenungkan firman-Mu, kami bertindak hati-hati. Sehingga Engkau yang berfirman, perjalanan kami akan berhasil. Dan kami akan beruntung ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh rabarasik kana bara.
Dan saat ini ya Tuhan, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus berikan pengertian bagi kami, bahwa kami dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami berikan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami berikan pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Semuanya fokus kepada firman Tuhan saat ini. Tidak satupun firman-Mu yang terlewatkan. Tapi firman itu memenuhi hidup kami. Dan firman itu jatuh di hati yang subur. Firman itu berakar. Firman itu bertumbuh. Firman itu berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi Tuhan. Ada kemenangan. Ada terobosan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan. Oh, penuhi tempat ini dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan salam bagi kita semua. Ya, terima kasih buat tim pujian penyembahan yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita merasakan Tuhan nyata di tempat ini, saudara. Alkitab berkata, saat kita meninggikan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, maka Tuhan itu bersemayam. Tuhan hadir dalam ibadah kita. Ini yang kita butuhkan, itu yang kita perlukan. Amin. Saat Tuhan hadir dalam ibadah kita, saya percaya pulang dari tempat ini sudah pasti ada perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan percaya kalau ada orang berkata sama ajanya beribadah dan tidak beribadah. Saya katakan itu salah. Saat kita datang beribadah kepada Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita akan dipulihkan, hidup kita diberkati. Bahkan hidup kita akan semakin diangkat oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kembali memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk boleh berbagi firman Tuhan di tempat ini ya. Gak perlu lagi saya perkenalkan nama saya karena saya sudah sering juga ke sini ya. Puji Tuhan saudara. Saya mau katakan kepada kita saudara, bahwa kita ada di sebuah gereja, keluarga besar Medan Plaza. Gereja yang sungguh dituntun oleh Tuhan. Setiap bulan ada tuntunan-tuntunan yang baru bagi kita. Saya percaya Bapak Gembala dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain mengajar kita sepanjang bulan ini. Itu kita belajar bagaimana kita memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, pujian penyembahan itu melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada 3 ciri khas gereja kita saudara. Yang pertama itu kita dipanggil memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Kenapa perlu dipulihkan? Karena roboh saudara. Pondok Daud itu satu pola ibadah yang dibangun oleh Daud itu sendiri. Yang kedua kita link dengan Israel. Makanya setiap minggu kita berdoa untuk Yerusalem, berdoa untuk Israel saudara. Dan yang ketiga, gereja kita dipanggil untuk memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan. Katakan amin saudara. Saudara, dari 3 pola ibadah yang ada di perjanjian lama, ada Tabernakel Musa, ada Bait Salomo, dan ada Pondok Daud saudara. Tapi Alkitab berkata, mari kita lihat Alkitab kita. Kisah Rasul 15, kita akan mulai dari sini. Ayatnya yang ke-16. Kisah 15 ayat 16. Bisa ditampilkan di slide supaya kita bisa bersama-sama. Kemudian aku akan kembali kata Tuhan. Dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Lihat roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini janji Tuhan saudara. Ada apa dengan Pondok Daud? Saya percaya Pondok Daud satu pondok. Satu pola ibadah yang dibangun oleh Daud sendiri. Mana enggak ada sekat di sana. Berbeda dengan Tabernakel Musa saudara. Tabernakel Musa itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Gak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus menyembah Tuhan. Hanya imam, itu pun sekali dalam setahun. Tapi di Pondok Daud, Daud seorang raja. Tapi Daud itu memiliki sebuah kerinduan untuk dia selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya Mazmurnya berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, baik Tuhan, dan menikmati firman-Nya. Saya percaya di tempat ini saat kita merindukan Tuhan, kita menyembah Tuhan di tempat ini, saya percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada kemurahan, ada berkat. Tuhan akan curahkan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, pujian penyembahan ini sangat penting saudara. Ayat 17 yang tadi coba lihat.
Pondok Daud itu telah dipulihkan, ya. Pondok Daud yang roboh ini dipulihkan. Maka ayat 17 ini golnya, saudara lihat. Ini dahsyat ini. Mungkin kita udah sering baca ini, tapi hari ini kita diingatkan kembali. Dikatakan saat Pondok Daud dipulihkan, doa pujian penyembahan dipulihkan. Lihat, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saat pujian penyembahan itu dipulihkan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saya percaya maka bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu dasarnya, saudara. Makanya tadi pemimpin pujian Hasi Holland, ya, membawa kita tadi memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Ini bukan ece-ece, saudara. Ini pasti, saudara. Mazmur 22:4 berkata, Tuhan itu bersemayam atas puji-pujian umatnya. Jasad kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya percaya kehadiran Tuhan itu akan memberikan kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh, saudara. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pujian itu lahir keluar dari mulut kita. Makanya ada lagu pujian, mulutku penuh dengan pujian, saudara. Pujian itu artinya mengagungkan Tuhan. Satu pernyataan yang mengakui bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini jangan kita hanya menyaksikan dan melihat orang mungkin mengalami pemulihan, mengalami berkat. Tapi kita sendiri harus mengalami, katakan amin. Saudaraku, mari kita mengalami sendiri. Sehingga bukan hanya keluar dari mulut kita, tapi kita merasakan ada kuasa dalam pujian, saudara. Saya percaya pujian yang Tuhan maksudkan adalah pujian tidak tergantung situasi dan kondisi, katakan amin. Saya percaya saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Saya percaya Efesus pasal 5, kita lihat sebentar. Saya akan mulai dari sini. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 tolong tampilkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, lihat. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saat kita penuh dengan roh, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Apa yang terjadi? 19. Perhatikan 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya dari mulutnya akan keluar mazmur. Ada puji-pujian, katakan amin, saudara. Sehingga kita bisa berdiri tegak, saudara. Ada masalah, iya. BBM naik, saudara. Itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan itu diberikan kekuatan, saudara. Katakan amin. Kita akan dilepaskan, kita akan diberkati. Kenapa? Mulut kita bukan banyak mengeluh, bukan banyak menggerutu, saudara. Tapi mulut kita banyak memuji-muji Tuhan. Mulut kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita akan tetap kuat dan kita akan tetap bertahan sampai kesudahannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu katakan bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hari-hari ini anak-anak Tuhan perlu diingatkan, kita akan bertahan. Katakan amin. Kita harus bertahan dalam iman kita. Kesetiaan kita mengiring Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan pelayanan. Saya percaya saat kita datang kepada Tuhan, ada pengurapan yang besar. Ada kuasa yang besar Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Itu yang bisa kita saksikan. Sehingga ada kuasa dalam pujian penyembahan, saudara. Itu bukan hanya sekedar slogan. Bukan hanya sekedar kita latah ikut-ikutan. Tapi kita merasakan sendiri, saudara. Amin. Saudara, ada masalah, ada pergumulan. Tapi saya percaya Tuhan gak kekurangan cara untuk menolong dan memberkati kita. Tadi pemimpin pujian sudah ingatkan dari kisah Paulus dan Silas, saudara.
Paulus dan Silas, seorang hamba Tuhan, penginjil yang sangat diurapi oleh Tuhan. Suatu ketika saat mereka menginjil, maka orang di sekitar situ mereka tidak menyukai. Singkat cerita, maka mereka masuk dalam penjara, saudara. Kita melihat di Kisah Rasul 16, kuasa pujian penyembahan itu nyata, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, saudara. Apa yang mereka lakukan, saudara? Saat mereka dalam keadaan tertekan, kaki mereka dipasung. Saya percaya mereka mengalami kesesakan di penjara. Tapi ayat 25 mencatat di sini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ini kuasa pujian penyembahan, saudara. Bayangkan, saudara, pada waktu itu gak ada musik, gak ada orang di sana. Dalam keadaan gelap, dalam keadaan tertekan, Paulus dan Silas mereka tidak mengeluh. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan. Tapi mereka mengambil sebuah sikap komitmen, satu keputusan. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kelepasan, saudara. Ada kelepasan. Belenggu-belenggu mereka terlepas. Saya yakin dan percaya, saudara, hari-hari ini, saudara, mari kita lakukan dan praktekkan firman Tuhan ini, saudara. Saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami pergumulan persoalan, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan, dan jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Tapi ambil keputusan, naikkan pujian, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya ada kuasa dalam pujian, ada kelepasan, ada pertolongan yang terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Betapa dahsyatnya kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Kita yang mengalami sakit penyakit, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Saat kita selalu bersuka cita, memuji-muji Tuhan, saya percaya penyakit kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Perhatikan ini. Saudaraku, itu sebabnya luar biasa pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Suatu ketika perempuan yang berdosa di Yohanes pasal 4. Di siang hari bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini memiliki 5 suami dan bahkan 6 suaminya. Pada waktu itu maka Yesus ada di sumur itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, jika engkau minum air dari sumur ini, maka engkau akan selamanya akan haus. Tapi jika engkau meminum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan pada waktu itu, saudara, perempuan ini sadar, saudara. Dan dia berhadapan dengan seorang nabi Tuhan, Yesus, yang mengetahui semua dosa-dosanya. Semuanya terbuka, saudara. Dan pada waktu itu maka Tuhan Yesus mengajarkan penyembahan, pujian, penyembahan kepada perempuan ini. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung sana. Tapi Tuhan berkata, biarlah kita datang menyembah ke Yerusalem, kota kudus Allah. Katakan amin, saudara. Pada waktu itu, saudaraku, perempuan ini diajarkan pujian penyembahan. Bahwa pujian penyembahan harus, saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Diajarkan, saatnya akan tiba Tuhan menghendaki mencari pemuji, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi, saudara? Saat perempuan ini mengerti penyembahan, saudara, maka kita tahu perempuan ini mengalami transformasi. Katakan amin, saudara. Saudaraku, salah satu kuasa penyembahan, saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saya percaya maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Katakan perubahan. Hidup kita tidak pernah sama lagi. Hidup kita dari hari ke sehari akan diperbaharui, saudara. Sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, saudara.
Itu terjadi saat kita mengerti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saya mengatakan kita nggak sanggup mengubah diri kita sendiri. Nggak bisa saudara. Tapi saya percaya saat kita datang kepada Tuhan. Maka saya percaya dengan sendirinya saudara. Tuhan sendiri akan berkarya dalam hidup kita. Dan dia akan mengubah hidup kita. Makin lama makin sempurna. Semakin indah. Dan semakin indah saudara. Coba lihat kehidupan kita dulu. Iya kan? Dibandingkan dengan sekarang saya percaya. Jauh lebih baik hari ini saudara. Dan akan lebih baik lagi di hari-hari akan datang saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang berikutnya saudara, sebelum saya nanti masuk tentang penyembahan saudara. Ada satu kisah juga saudara. Kita tahu memang ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu penyembah-penyembah Tuhan. Dan yang paling kita tahu itu Daud ya. Daud itu worshiper, seorang penyembah. Dia itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tapi saya percaya saudara, Abraham juga. Abraham itu seorang penyembah. Katakan amin saudara. Kita tahu saudara pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan berjanji, Abraham, engkau akan memiliki keturunan. Banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tengah lautan. Pada waktu itu diberikan janji kepada Abraham, umurnya waktu itu 75 tahun. Tapi digenapi setelah dia berumur 100 tahun. Itu dicatat di Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14 saudara. Pada waktu itu saudaraku pada saat Ishak itu lahir. Saya percaya Abraham itu sangat bersukacita. Katakan bersukacita. Kenapa? Karena Ishak itu dinanti-nantikan selama 25 tahun Bapak Ibu. Saya percaya menanti cukup lama saudara. Dan pada tiba waktunya maka Ishak itu lahir. Saya percaya Abraham bersukacita. Saya percaya lagi enak-enaknya dia bersama-sama dengan Ishak. Tiba-tiba ada perintah Tuhan kepada Abraham. Abraham, persembahkan anakmu dan bawalah ke Gunung Moria. Persembahkan di sana sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Saya percaya pada waktu itu pastilah hatinya sangat-sangat sedih saudara. Dia harus mempersembahkan Ishak yang sudah dinanti-nanti cukup lama. Tapi saudaraku Abraham itu seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Katakan amin saudara. Abraham melakukan perintah itu dengan taat dan dia melakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu mereka naik ke Gunung Moria. Mereka membawa korban, membawa kayu. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka membangun mezbah. Dan Alkitab berkata mereka sembahyang. Katakan sembahyang. Saya percaya kata sembahyang itu juga saudaraku penyembahan. Mereka menyembah Tuhan di Gunung Moria saudara. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan di sana. Dan apa yang terjadi saat Abraham ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayat 14 kita lihat. Kejadian 22 ayat 14. Saudara lihat. Pada saat Abraham taat melakukan perintah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, membangun mezbah. Dan dia membawa korban, membawa kayu. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat. Dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Artinya apa? Saya yakin dan percaya saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Saudara gak perlu khawatir akan kebutuhan keperluan kita. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah BBM itu naik, saya percaya Tuhan yang kita sembah Tuhan yang setia. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Katakan amin. Dia Jehovah Jireh. Di sini muncul Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saudara. Adakah kita kerinduan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, saudara? Pertanyaan bagi kita. Saya masuk di sini intinya, saudara. Bagaimana pengertian kita tentang penyembahan? Apakah cukup hanya kita bernyanyi di gereja, nyanyikan nyanyian rohani? Apakah hanya seperti itu orang yang menyembah? Saya kira bukan. Itu baru sebagian kecil, saudara. Ya, saudaraku ada 7 makna rohani, ya makna dari penyembahan dari bahasa Ibrani. Yang pertama itu yadah. Yadah itu artinya mengangkat tangan, itu penyembahan. Yadah artinya mengangkat tangan dan memohon belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kita. Itu penyembahan. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan mengangkat tangan. Saya percaya orang yang mengangkat tangan, itu artinya orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Angkat tangan itu artinya berserah, gak ada lagi kekuatan kita. Jadi seorang penyembah adalah seorang yang selalu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan
dan memohon belas kasihan Tuhan turun atas kehidupannya. Katakan amin. Hari ini saudara, penyembah itu adalah orang yang selalu mengangkat tangan. Jadi orang yang mengangkat tangan itu artinya memohon belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kita. Mulai minggu depan saudara, jadi angkat tangan itu bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan. Tapi angkat tangan itu artinya kita memohon belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang kedua itu tuadah. Tuadah artinya kita sepakat dengan Tuhan. Itu penyembahan. Artinya gini saudara. Saat kita sudah beribadah kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan. Mungkin belum kita langsung merasakan, belum mendapat jawaban doa. Mungkin kehidupan kita belum langsung mungkin mengalami peningkatan saudara. Tapi seorang penyembah, dia tetap tuadah artinya sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Kita sepakat dengan firman Tuhan, bukan dengan kita melihat keadaan situasi kita saudara. Tapi seorang penyembah, dia tetap mengatakan ya dan amin akan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat sekarang saudara. Tapi mari kita hidup, mari kita menjalani kehidupan ini. Kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang berikutnya itu barak. Barak ya. Barak itu artinya bersujud. Ya. Bersujud. Karena ada orang kadang-kadang saat menyembah Tuhan, tiba-tiba ada kadang-kadang seperti itu. Turun dari kursinya, bersujud seperti ini dan dia mengangkat tangan saudara. Lalu bersujud saudara. Saya percaya sama seperti di kitab Wahyu saudara. 24 tua-tua mereka bersujud. Ya, orang tua-tua itu artinya orang yang sangat dihormati, memiliki kedudukan yang memang luar biasa pada waktu itu. Tapi saat mereka mengalami kemuliaan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, Raja di atas raja, mereka juga bersujud saudara. Orang yang bersujud menanggalkan semua atributnya, katakan amin saudara. Jadi seorang penyembah dia enggak gini ya. Seorang penyembah dia memiliki hati hamba saudara. Dia enggak mempertahankan kedudukannya saudara. Saya percaya siapapun kita, apapun kedudukan kita di luar sana, tapi saat kita datang kepada Tuhan, saya percaya kita semua menanggalkan itu atribut kita dan kita hanya bersujud dan kita berlutut di hadapan Tuhan. Itu pribadi yang menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, ku sembah kau Tuhan, bukan hanya sekedar itu. Ku sembah kau Tuhan. Itu baru sebagian kecil. Tapi seorang penyembah, dia selalu bersujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Yang berikutnya, yang keempat, itu jamar. Jamar itu artinya memainkan alat musik untuk Tuhan. Jadi bermain musik untuk Tuhan, itu penyembahan. Ini untuk teman-temanku pemain musik ya, multimedia. Semua kita, apapun yang kita lakukan, mungkin kita main piano, bass, drum, dan multimedia. Biarlah kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bukan menarik perhatian orang, ya kan? Bukan tebar-tebar pesona, cari perhatian sana sini, bukan. Tapi saat kita bermain musik, saya percaya. Saat kita bermain alat musik, bukan supaya mungkin orang terkagum untuk kita. Bukan seperti itu. Tapi kita memang memainkan alat musik. Semuanya untuk Tuhan disenangkan di tempat saya percaya. Itu pribadi seorang penyembah. Amin. Jadi ini untuk kita, diingatkan kita hari ini. Mulai mungkin minggu-minggu akan datang. Saat kita bermain musik, kita mengerti. Kita bermain musik bukan hanya sekedar mengiringi penyanyi. Memang harus ya. Tapi yang paling utama kita bermain musik. Kita rindu lewat musik yang kita mainkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Ini pengakuan kita. Kita menyembah Tuhan, mengangkat tangan, bersujud. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jamar itu memainkan alat musik untuk Tuhan, saudara. Itulah penyembahan. Yang berikutnya itu tahilah. Tahilah artinya bernyanyi, memuji untuk Tuhan. Katakan amin. Kita semua di sini tentunya pemimpin pujian, Asih Holland dan teman-teman singer.
Saat saudara memimpin pujian di sini, tujuannya memang untuk Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saat kita tahu kita bernyanyi bukan hanya sekedar tugas, bukan hanya sekedar supaya mungkin jalan ibadah, tapi yang paling utama kita bernyanyi, memimpin pujian, sehingga kita memang mau memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Saya percaya pasti beda. Minggu depan pasti beda, saudara. Pengurapannya pasti lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita tahu semuanya untuk Tuhan. Tidak ada untuk kita, saudara. Semuanya untuk Tuhan. Tehila bernyanyi untuk Tuhan. Jemaat juga di tempat ini. Saat kita bernyanyi, saudara, bukan supaya mungkin supaya dilihat Bapak Gembala, supaya dilihat pengerja, bukan, saudara. Tapi kita bernyanyi di sini, melompat, bergirang, semuanya untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Itulah penyembahan. Yang berikutnya itu halal. Dari kata halal keluarlah haleluya. Artinya, saudara, seorang penyembah, dia akan menyembah, memuji Tuhan dengan berapi-api. Katakan berapi-api. Jadi memuji Tuhan itu jangan jaim. Katakan jangan jaim. Kalau ada orang berapi-api memuji Tuhan, bersemangat, haleluya, amin. Saya percaya itu tehila. Bukan dibuat-buat, saudara. Enggak lagi kita jaim-jaim, enggak. Tapi spontan keluar. Ya, spontan keluar dari hati kita, saudara. Jadi kita itu mulai minggu depan, saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jangan setengah-setengah hati. Katakan jangan setengah-setengah hati. Tapi kita harus sepenuh hati, berapi-apilah untuk memuji Tuhan. Saya percaya, saudara, saat kita bersuka cita, saat kita bersemangat, saya percaya ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Saya dimanapun saya melayani, saudara, saudara bisa lihat. Itu dengan bebas kita mengangkat tangan, melompat, saudara. Karena memang itu keluar dari hati kita, saudara. Penyembahan seperti itu, haleluya. Dan yang terakhir itu sabak. Sabak itu bersorak dengan segenap hati, sekuat tenaga untuk Tuhan. Itulah penyembahan, saudara, dari dalam bahasa Ibrani. Supaya minggu depan penyembahan kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi kita tahu, saudara, penyembahan yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan ditinggikan di tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat kepada Allah kita. Dan yang terakhir, penyembahan dalam bahasa Yunani itu proskuneo. Katakan proskuneo. Ini yang selalu diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Proskuneo itu artinya mencium. Jadi saat kita menyembah Tuhan, saya percaya yang namanya mencium itu bukan dari jauh tapi dekat, ya. Jadi saat kita katakan kita penyembah Tuhan, maka kita harus datang dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Dulu waktu pandemi, nah kita kan gak bisa beribadah seperti ini, ya. Kita lewat live streaming di rumah-rumah. Tapi hari ini soalku saya percaya pandemi itu udah turun. Dan kita berdoa supaya turun sampai 0, ya kan. Sehingga umat Tuhan bebas untuk datang kepada Tuhan. Saya menghimbau kita di tempat ini. Yang sudah datang hari ini, mari minggu depan datanglah. Saya percaya perlu kita datang. Datang dalam ibadah seperti ini. Jangan kita menyembah sama aja ya. Di rumah pun bisanya kita beribadah. Apalagi ada live streaming misalnya gitu. Tapi kalau mungkin ada alasan tertentu gak apa-apa. Tapi kalau kita ada waktu, ada kesempatan, datanglah. Karena saat kita datang beribadah jangan dari jauh. Tapi mari kita masuk, datang ke rumah Tuhan. Karena saya percaya di rumah Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan pasti akan memulihkan dan memberkati kita. Jadi kita harus datang dekat kepada Tuhan. Dan yang berikutnya itu sama seperti, anjing yang mencium tangan tuannya, saudara. Saya percaya anjing itu binatang yang sangat taat. Katakan amin. Seorang penyembah, anjing juga kadang-kadang kita pukul, kita marahi, tapi anjing itu akan tetap datang kepada tuannya. Ada saatnya kita mungkin ditegur Tuhan, dimarahi, mungkin ya kan karena kita udah jauh. Tapi seorang penyembah bukan makin jauh. Saat dia ditegur Tuhan bukan makin jauh, tapi dia akan semakin dekat datang kepada Tuhan. Itu penyembah. Tapi kalau kita langsung tinggalkan Tuhan, kayak gitunya rupanya beribadah, kayak gitu rupanya melayani. Masa kita ditegur-tegur lewat pemimpin kita misalnya. Saya percaya berarti nggak ada seorang penyembah. Artinya kita nggak memiliki hati seorang penyembah. Seorang penyembah saya percaya memiliki ketaatan yang mutlak. Hati hamba selalu datang mendekat kepada Tuhan. Sekali tegur, sekalipun ditegur dinasihati, tapi tetap datang mendekat kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saya berdoa biarlah kita semuanya mengalami kuasa, pujian, penyembahan. Bukan kita hanya dengar, bukan hanya sekedar slogan, tapi itu benar-benar kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan kelepasan. Dan ada transformasi dalam hidup kita. Dan percayalah, saat kita menjadi seorang pribadi penyembah, saudara, jangan khawatir akan kebutuhan-keperluan kita. Jangan khawatir apapun yang kita mau makan, mau minum hari-hari ini. Yang penting bagi kita datang mendekat kepada Tuhan. Sembah Tuhan, saya percaya berkat itu gak perlu kita kejar. Berkat bukan menjadi obsesi kita. Berkat itu akan mengejar anak-anak Tuhan, katakan amin. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara, biarlah kita menjadi pribadi penyembah-penyembah Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saya jemput kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang pemimpin pujian dan singer untuk maju ke depan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Ini pengakuan setiap kami umat-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami bagaimana kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus tolong kami, sehingga seluruh hidup kami memuliakan nama Tuhan. Lewat mulut kami, lewat kehidupan kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu.
Berkati seluruh hamba-hambamu, berkati seluruh umatmu, jemaatmu di tempat ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati, menyertai kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan melepaskan berkat-Mu sehingga berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati seluruh pengerja di tempat ini. Berikan roh yang menyala-nyala, semangat terus dalam pelayanan. Sehingga pengerja semuanya akan mengalami berkat-Mu. Berikan kerukunan, kesatuan hati, bergandengan tangan untuk boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Sehingga lewat gereja ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jiwa-jiwa semakin banyak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini. Bersama dengan Ibu Gembala, bersama dengan anak-anak mereka. Terus Engkau mengurapi pengurapan yang baru, hikmat, pengetahuan daripada Tuhan. Memenuhi hamba-Mu ini, kekuatan, daya tahan, pengurapan lebih lagi memenuhi kehidupannya. Berkat-Mu buat kehidupannya. Berkati pekerjaan, pelayanan dan usaha. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Bahkan gereja ini diberkati Tuhan. Seluruh kebutuhan keperluan semuanya disediakan dan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa dan kerinduan kami. Bagi Tuhanlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan video warta untuk minggu ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memberi, Tuhan memberkati.